Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dari hidup kami, kalau kami bisa bernapas semua karena Engkau, anugerah-Mu yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami junjung dengan tinggi, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya sebelum kami mengadakan aktivitas yang lain, dan menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa salam, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami, biar perkataan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-27. Yehezkiel pasal 27 ayat pertama sampai ayat 36. Yehezkiel pasal 27 ayat pertama sampai 36. Nyanyi ratapa mengenai Tirus. Datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapa mengenai Tirus, dan katakanlah pada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan, yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir, begini firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah, wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Pohon albantin dari basah dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading. Dikatakan di cemara dari pantai Kitim, layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu, dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua, kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Awa menjadi pendayungmu, tukang-tukangmu hai Tirus berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu, tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu. Dan memperbaiki kerusakan-kerusakanmu, segala kapal laut beserta anak kapal yang berlabuh padamu hendak menukarkan barang dagangannya. Ayat yang ke-12, Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam. Ganti barang-barangmu. Ayat yang ke-16, Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu di darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu terima ganti barang-barangmu. Ayat 18, Damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak, anggur dari Helbor, bulan, bulu domba, dan sakar. Ayat yang ke-20, Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan, dan hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Seba dan Rema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah, dari segala batu permata yang mahal-mahal, dan emas ganti barang-barangmu. Ayat 25, kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan itu bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau, tapi badai timur melandahmu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelautnya. Dikatakan lebih jauh pada ayat 30, ratapan kuat teriakan pahit. Di pendengaran kadapmu, taruh abu di atas kepala, berguling-guling dengan debu. Mereka mengundur diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis jiwa merana karena engkau. Suatu ratapan yang pahit dalam meratap karena engkau, mereka mengucapkan menangiskan ratapan.
Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Sesudah baramu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyak hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang Pesik kaget semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil mukanya berkerut. Ayat 36, pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit kepadamu. Hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Puji Tuhan. Satu ketika Yehezkiel dipintakan Tuhan untuk mengucapkan suatu ratapan mengenai Tirus. Ratapan mengenai Tirus dikatakan pada ayat 36, pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit kepadamu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini? Akhir hidup saudara bukan lenyap masuk neraka, bukan masuk neraka kekal selamanya, tidak, tapi masuk Yerusalem baru atau langit bumi baru sampai selama-lamanya. Justru yang utama di atas segala-galanya akhir hidup kita. Di dunia hanya 70-80 kalau kuat, lebih itu hanya kemurahan. Justru yang kita mau sebagaimana firman Tuhan, akhir hidup kita ini kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Itu yang utama. Kekayaan, kesuksesan, dan berkarya atau berdagang yang dialami Tirus luar biasa. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, pada ayat 18, Edom berdagang, di Damsik berdagang, Dedam berdagang, Arab mau berdagang, bahkan pedagang Edom, pedagang Seba, dan pedagang-pedagang. Karena berdagang, orang berdagang umumnya cari untung, dan ternyata apa dikatakan firman Tuhan, dia sukses dan berhasil dengan kekayaan yang luar biasa. Ya, dia pikir dengan kekayaan dia akan tenang selamanya. Tidak, tetapi akhir hidup. Firman katakan, akhir hidupmu mendahsyatkan. Justru akhir hidup. Firman Allah berkata, semua datang dengan tangan hampa, pulang dengan tangan hampa. Kita tidak membawa apa-apa, dan kita pulang tidak membawa apa-apa. Justru kita perlu membawa iman kita kepada Kristus. Ya. Ini utama. Harta dunia tidak menjamin dalam hidupnya. Dari mana Tirus ini berhasil dan sukses dalam karya sebagai pedagang yang berhasil. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-20, hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapamu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukang dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit yang ada padamu, ya bersama sepenumpang luar, ya dikatakan terbenam dalam lautan pada hari penggelam. Ya, kesuksesan, keberhasilan, satu tiga kekayaan bukan hal setika apa terjadi akan tenggelam. Ingat, saya lupa tepatnya, kalau nggak salah 1912 kapal Titanic dirancang sedemikian rupa. Gak mudah tenggelam, tetapi satu ketika yang abad gunung es tenggelam. Berapa banyak orang-orang kaya, berapa banyak bukan orang miskin, orang kaya hebat. Satu di sini saya dapat berkat firman Tuhan, tetapi harta kekayaan bukan jaminan dalam hidup kita. Justru yang kita penting Yesus dalam hidup kita. Maka firman Tuhan dikatakan, ingat Matius 16 ayat 20, apa artinya beneficinya jiwa kita binasa. Justru kita penting memiliki Yesus yang hidup. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus dalam segala hidup kita.
Justru saya boleh diberkati Tuhan, tapi semua itu kemuliaan. Jangan harta membuat kita malas mencari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, tapi semakin diberkati Tuhan, kita akan mengerti maksud apa dalam kehidupan kau Tuhan. Kalau pagi hari kita bisa bangun dan tubuh yang sehat, ini anugerah Tuhan. Ya, saya bersyukur pada saudara. Kalau saudara mengerti apa yang Tuhan mau, saudara akan mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, utamakan semua baru saudara mencari nafkah. Saya percaya Tuhan siapkan berkat buat saudara. Saudara percaya Dia sudah siapkan berkat buat saudara pada hari ini. Terimalah dengan iman. Bukan kekal yang terkejar, tapi berkat-berkat. Ya apa dari Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Amin. Benar Bapa di surga, kalau hidup sukses dalam berdagang, memiliki harta yang luar biasa, satu ketika harta itu tenggelam habis, binasa. Justru yang utama akhir hidup, ya ternyata hancur. Demikian juga kami, akhir hidup kami, tapi kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menjunjung tinggi akan pengorbanan sejauh juta Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, dan sehingga kami berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dan tidak berasa apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para relawan, bahkan juga mereka-mereka yang bekerja di depan. Tuhan, hikmat Engkau berikan buat mereka dalam tugas-tugas yang teristimewa berperang melawan virus corona. Beri kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan kami bersyukur yang meninggal semakin di bawah 100 Tuhan. Bahkan juga yang sakit sudah menurun banyak Tuhan. Bahkan yang sangat menarik, yang sakit, yang sembuh sudah semakin banyak. Bahkan mereka mau divaksin. Sehingga kemurahan Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan amin. Tuhan memberkati.